Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 2 Mei tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kebetulan saya pernah bertugas di negeri Tiongkok sebagai seorang misionaris selama 6 tahun. Dan akhirnya saya menjadi tahu banyak tentang karya misi di negeri Tiongkok. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari juga banyak mengetahui ya tentang sejarah misi di negeri Tiongkok. Orang yang pertama kali membawa iman Kristiani ke negeri Tiongkok tidak lain adalah seorang Romo Yesuit yang bernama Matteo Ricci. Dia seorang berkebangsaan Italia. Dan tokoh Matteo Ricci ini, ya, dia bukan hanya seorang imam misionaris yang berpengetahuan banyak dalam hal teologi dan kitab suci, ya, tetapi Matteo Ricci ini adalah orang yang serba bisa, ya, orang yang sangat menguasai banyak ilmu, dan salah satunya ya banyak ilmu yang dia kuasai, ya, ilmu kedokteran, juga ilmu astronomi, ya. Dia pernah mempersembahkan sebuah teleskop, ya, atau teropong kepada Kaisar Wanli, ya, dari dinasti Ming yang berkuasa pada waktu itu. Dan itu adalah persembahan yang sungguh sangat membahagiakan Kaisar Wanli, ya. Karena dengan teropong itu, dengan teleskop itu, dia bisa melihat bagaimana wajah bulan yang sebenarnya, ya. Bangsa Tiongkok selama berabad-abad sangat yakin bahwa yang namanya bulan itu wajahnya sangat indah, ya, mempesona, sangat cantik, ya. Tapi ternyata ya ketika Kaisar Wanli ini menggunakan teleskop atau teropong untuk melihat bulan itu, ternyata tidak secantik yang dibayangkan oleh orang Tiongkok, ya. Ternyata wajah bulan itu bopeng-bopeng, ya, seperti wajah yang jerawatan, ya. Tidak seindah yang dibayangkan. Dan itu membuat Kaisar Wanli sangat kagum dengan tokoh Matteo Ricci ini, ya. Maka tidak membutuhkan waktu yang lama, Romo Matteo Ricci ini kemudian menjadi tokoh yang sangat terkenal di kalangan istana dan di kalangan masyarakat Tiongkok pada waktu itu. Dan berbicara tentang Matteo Ricci ini, ada satu kisah yang juga sangat menarik, ya. Kita tahu ya sampai hari ini itu, dan saya pernah mengalami ya selama 6 tahun, musim dingin di Beijing atau di Tiongkok itu sungguh sangat sangat mengerikan, ya. Saya pernah 6 tahun tinggal di Beijing, dan setiap kali musim dingin datang, waduh, ngeri sekali, ya. Saya pernah mengalami temperatur itu sampai minus 20 derajat Celcius, ya. Bahkan ya pernah sebelum saya datang ke Tiongkok itu pernah terjadi sampai minus 40 derajat Celcius, ya, dan waktu itu banyak orang yang mati, ya, banyak orang yang meninggal karena terlalu dingin, ya, dan dinginnya minta ampun, ya. Dan di musim dingin ini tentu saja seluruh negeri Tiongkok tertutup oleh salju, ya, dan di musim dingin yang bersalju itu tidak mungkin orang bercocok tanam, ya. Pendeknya tidak mungkin orang bekerja karena seluruh tanah di negeri Tiongkok itu tertutup oleh salju yang sangat tebal, ya. Maka ya bisanya hanya tinggal di rumah saja, ya. Maka kebiasaan orang Tiongkok itu pada waktu musim semi, musim panas dan musim gugur, mereka bekerja keras, ya, bekerja giat untuk memenuhi lumbung mereka dengan gandum, ya. Karena apa? Karena nanti kalau sudah musim dingin sudah datang, mereka tidak bisa lagi bercocok tanam, ya. Mereka hanya bisa mengandalkan gandum yang ada di dalam lumbung-lumbung mereka, ya. Dan di zaman Matteo Ricci ini
orang mati karena kelaparan itu biasa ya. Jadi orang mati karena kehabisan gandum, ya, lumbungnya kosong, kehabisan gandum lalu mati kelaparan, itu adalah hal yang biasa ya. Maka kemudian Matteo Ricci ini berpesan kepada umat Katolik, kalau ada tetanggamu, entah itu Katolik, entah itu bukan, lalu meminta gandum kepadamu, berikanlah. Jangan pernah menolak, ya. Jangan pernah tidak memberi. Berilah gandum minimal 1 kilo, ya, minimal 1 kilo. Dan sebelum kamu memberikan gandum itu kepada tetanggamu yang kelaparan, berdoalah 1 kali Bapa kami dan 1 kali Salam Maria. Dan kemudian, ya, berikanlah gandum itu dengan ikhlas dan serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa nasihat dari Matteo Ricci ini dijalankan sungguh-sungguh oleh umat Katolik pada waktu itu ya. Jadi kalau ada tetangga yang kelaparan, kehabisan gandum datang ke rumah orang Katolik, maka biasanya mereka akan dengan penuh kerelaan ya, dengan keikhlasan memberikan gandum yang ada di lumbung mereka. Dan sejarah mencatat ya bahwa peristiwa itu adalah peristiwa mujizat ya. Jadi ketika orang-orang Katolik ini memberikan gandum kepada tetangganya, tidak pernah terjadi gandum itu habis ya. Jadi gandum yang ada di dalam lumbung-lumbung mereka itu tidak pernah habis ya, meskipun seringkali harus berbagi ya, seringkali harus berbagi dengan tetangganya ya. Tentu mereka melaksanakan apa yang dipesankan oleh Matteo Ricci ya. Jadi sebelum memberi, berdoalah 1 kali Bapa kami, 1 kali Salam Maria, dan serahkanlah seluruh hidupmu dalam kebijaksanaan Allah, dalam penyelenggaraan ilahi ya. Jadi serahkanlah seluruh hidupmu pada kebijaksanaan Allah. Dan apa yang terjadi, gandum-gandum yang ada di dalam lumbung mereka itu tidak pernah habis ya. Dan kisah mujizat ini terus bertahan sampai hari ini ya. Maka berdasarkan pengalaman saya selama 6 tahun di Tiongkok itu, kalau ada orang yang kehabisan gandum ya, terutama di desa ya, di desa terpencil ada orang yang kehabisan gandum di musim dingin ya, maka jangan khawatir, datanglah atau pergilah ke rumah-rumah orang Katolik. Mereka pasti akan memberikan gandum mereka minimal 1 kilo ya, minimal 1 kilo. Dan tidak pernah terdengar ada orang Katolik yang mati kelaparan karena kehabisan gandum mereka, meskipun mereka sering berbagi, sering membagikan gandum mereka kepada tetangga-tetangganya, baik yang sesama Katolik maupun yang bukan Katolik. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kisah mujizat yang terjadi di negeri Tiongkok ya, di zaman Matteo Ricci ini, bahkan sampai hari ini sungguh-sungguh menjadi inspirasi bagi umat Katolik di Tiongkok, bahwa dalam kehidupan ini kita tidak perlu takut ya, tidak perlu khawatir dalam berbagi kasih dengan sesama, karena Tuhan tahu, karena Tuhan pasti akan mengganti apa yang sudah kita berikan kepada sesama itu, bahkan dalam jumlah yang lebih berkelimpahan ya. Dan ini sesuai dengan apa yang diwartakan dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15 kita disuguhi sebuah kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah penggandaan roti, di mana ketika Tuhan Yesus sedang mengajar ya, ribuan umatnya, ya, ribuan pengikutnya, dikatakan 5.000 saja itu hanya laki-laki saja ya. Jadi 5.000 orang yang ada di hadapannya itu baru laki-laki ya, belum anak-anak dan perempuan. Jadi kita bisa membayangkan betapa banyaknya orang yang ada di hadapan Tuhan Yesus dan sedang menderita kelaparan ya. Dan repotnya makanan yang ada
pada mereka itu hanyalah 5 roti dan 2 ikan ya, yang dimiliki oleh seorang anak kecil. Tapi kita lihat dalam kisah ini, Tuhan Yesus meminta 5 roti dan 2 ikan itu, kemudian dia mendoakannya dan memberkatinya. Ya. Dan selanjutnya kita tahu ya, bahwa 5 roti dan 2 ikan ini bisa dibagikan ke ribuan orang sampai kenyang ya. Mereka bisa makan sampai kenyang dan bahkan masih sisa ya. Sisanya ada 12 bakul penuh ya. Nah, kisah penggandaan roti yang dikisahkan dalam Injil Yohanes ini juga kisah mujizat Matteo Ricci yang tadi saya ceritakan, kiranya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bahwa kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam berbagi kasih dengan sesama yang membutuhkan, ya, terutama sesama yang menderita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Seperti pesan Santo Matteo Ricci tadi, ya, sebelum kita berbuat kebaikan, berdoalah dahulu dan serahkan seluruh hidupmu dalam tangan kebijaksanaan Allah. Ya, maka Allah atau Tuhan pasti akan membalas, ya, pasti akan mengembalikan apa yang sudah kita lepaskan. Bahkan apa yang Dia kembalikan itu justru jauh lebih berkelimpahan dari apa yang kita lepaskan. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh bahwa pada kenyataannya tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Ya. Mungkin bagi manusia itu mustahil, ya. Mungkin menurut logika manusia itu tidak mungkin. Tetapi apabila Allah sudah campur tangan, apabila Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Maka mari ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus berbagi kasih, kita terus berbagi cinta kepada sesama tanpa perlu takut ya, bahwa kita sendiri akan kekurangan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu berpikir seperti itu ya. Bagaimana saya mau berbagi pada sesama sementara diri saya sendiri kekurangan? Bagaimana nanti kalau saya berbagi lalu saya sendiri apa yang saya miliki habis, lalu saya tidak punya apa-apa? Jangan berpikir seperti itu ya. Karena pengalaman iman kita sudah menunjukkan bahwa semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula kita mendapatkan berkat dari Allah. Semoga firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan niat dan motivasi kita dalam berbagi kasih kepada sesama. Tuhan memberkati.